Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang kebahagiaan dan penderitaan. Tetapi sebelum itu, saya akan memulai dengan pertanyaan, mengapa banyak manusia menjadi wanita penghibur, bahkan sejak usia dini ya? Padahal tuh mereka tahu bahwa hidup mereka itu, hidup yang akan mereka jalani, itu akan penuh dengan resiko penderitaan yang mendalam. Ya alasannya karena satu, faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor ekonomi, dan juga lain-lain. Jadi banyak faktornya. Saya akan jelaskan tiga saja. Yang pertama, faktor keluarga. Mengapa keluarga? Ya, keluarga dengan lingkungan ini mirip ya. Karena dari keluarga dan lingkunganlah manusia bisa mendapat kasih sayang dan perhatian. Tapi terkadang lingkungan dan keluarga tidak memberikan apa tuh kasih sayang dan perhatian sehingga membuat orang merasa seperti wah saya nggak diterima nih. Nah karena itu mereka berpikiran untuk mencari lingkungan yang mau menerima mereka dan wanita penghibur itulah yang seperti bahasanya menerima mereka sehingga mereka memutuskan saya masuk sini aja nggak ada yang peduli juga. Nah itu pikirannya mereka. Lalu dari segi ekonomi ya sama juga karena penghasilannya mantap dalam artian bisa sekali kerja bisa dapat mungkin berapa juta saya kurang paham tapi bisa dikira-kira itu menyebabkan mereka memutuskan karena ya bagi mereka itu jalan pintas ya karena seperti sekarang pandemi ini kita punya ekonomi sedang masuk jurang resesi dan juga banyak orang kena PHK sehingga mereka memutuskan wah kalau saya masuk ke dunia gelap ini enak nih untungnya gede. Nah itu salah satu faktornya. Sekarang setelah mengerti penderitaan yang dialami oleh orang-orang tersebut, mengapa mereka ingin terjun ke pekerjaan wanita penghibur atau menjadi wanita penghibur. Nah, sekarang permasalahannya adalah mereka yang hidup di jalan itu atau kita membahasakannya dunia kegelapan akan kesulitan mendapat niat yang baik atau menuju jalan terang. Ya karena itu di awal sudah keluarga, lingkungan sudah membuat mereka seperti ditolak, tidak diterima, tidak dihargai, merasa dia itu sangat terhina sekali ya, makanya dia manusia yang terjun itu agak susah. Dan juga karena dan mereka berpikiran saya nggak diterima, gaji juga gede di sini, ya udahlah ngapain saya hentikan. Nah begitu. Jadi ya itu juga kenapa kesulitan mendapatnya baik ya karena sudah terjerumus dan merasa enak diuntungkan. Ya tapi itu alasannya kembali lagi ke nomor satu. Mereka sebelumnya kenapa ya itu tadi keluarga, lingkungan, ekonomi dan lain-lain. Nah yang kedua mereka yang di jalan itu kesulitan dapat niat baik yang sama karena ya itu tadi sama juga kayak nomor satu jawabannya karena keluarga, lingkungan dan ekonomi dan lain-lain. Ya, arti penderitaan hidup bagi si seseorang ini yang kami wawancarai itu menurut dia adalah eh, di mana dia tidak sanggup ya atau bahasanya itu dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga memenuhi keinginannya. Jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan baik secara sosial, baik secara ekonomi maupun secara ini ya, secara lingkungan juga itu.
Nah, jadi itulah penderitaan hidup bagi si narasumber ini yang kami wawancara. Jadi, yang saya wawancara, jadi ya itu. Penderitaan hidup itu artinya ya, hidup tuh menderita. Maksudnya, tidak bisa menghidupi, mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri, memenuhi kebutuhan orang lain, kayak seperti suami atau anak, dan juga orang tua. Nah, itu. Sekarang saya akan membahas tentang pergaulan bebas. Ya, jadi tahulah pergaulan bebas, pergaulan yang sangat bebas. Nah, ada pergaulan yang bebas itu, ya pasti orang ucap wah enak ya bebas ya begini. Nah, tapi ternyata di balik itu semua, tidak semua orang merasakan keuntungan dari pergaulan bebas. Bahkan ada yang menderita. Mengapa bisa? Ya, karena ada akibatnya. Nah, akibat penderitaan dosa pergaulan bebas itu, ya pertama, ya pasti terjerumus ke dalam hal-hal yang harus ke hal negatif. Yang maksudnya, yang bukan tidak boleh dilakukan, tapi kayak di lingkungan menganggap itu tidak baik. Nah, pergaulan bebas tuh mengajak untuk jatuh ke dalam dosa. Nah, itu. Terus juga sampai-sampai ini yang lebih parah, lebih bahaya, ya yang seperti di awal ya, melakukan pekerjaan wanita penghibur itu, atau bahasanya kalau untuk pria ya pria penghibur begitu. Nah, jadi itu sih akibatnya. Nah, terus dari pergaulan bebas ada juga akibat lain, yaitu aborsi. Nah, aborsi itu pembunuhan terhadap bayi. Kenapa bisa terjadi? Yaitu pergaulan bebas, melakukan hubungan yang seharusnya dilakukan saat pernikahan, tetapi dilakukan di luar pernikahan, sehingga menimbulkan sebuah seorang bayi. Nah, sekarang dia yang melakukan aborsi. Kenapa aborsi dilakukan? Ya karena satu, tidak mau bertanggung jawab. Nah, menurut orang aborsi itu jalan cepat untuk mengakhiri masalah atau resiko atau konsekuensi yang didapatkannya karena telah melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan sebelum menikah. Seperti ya melakukan pekerjaan wanita penghibur itu. Nah, jadi aborsi itu dilakukan ya karena itu. Menurut mereka jalan cepat, jalan pintas. Terus juga seperti dengan aborsi saya tidak perlu pusing ngurus bayi ini. Nah, padahal sebenarnya itu tidak baik ya, jadi jangan ditiru. Nah, sekarang tadi kan wanita penghibur melakukan hubungan sebelum menikah yang seharusnya dilakukan setelah menikah. Nah, itu ya, itu dilakukan aborsi. Nah, terus ada lagi tidak risiko penderitaan akibat dosa ketidaksetiaan? Karena kan melakukan hubungan yang seharusnya dilakukan setelah menikah itu kan, itu berarti artinya ketidaksetiaan dong. Nah, berarti resikonya apa? Ya satu, kalau secara agama, ya dia sudah berdosa terhadap dirinya sendiri dan Tuhan ya. Secara agama yang saya percaya yaitu Kristen, dia sudah berdosa tidak hanya kepada dirinya sendiri tapi Tuhan dan juga orang di sekitarnya. Terus juga yang kedua secara fisik. Mengapa? Ya, karena dosa ketidaksetiaan bisa menimbulkan penyakit. Ya, sebutlah nama penyakit HIV/AIDS. Nah, itu salah satu penyakit yang bisa didapatkan atau diderita ketika terdapat dosa ketidaksetiaan. Terus juga yang terakhir nih, paling penting, dosa ketidaksetiaan adalah awal mula rantai dari kehancuran rumah tangga saat menikah. Mengapa? Ya, tidak setia berarti kalau rumah tangga diibaratkan atau sinetron selingkuh. Tidak percaya, ketahuan, tidak percaya, bertengkar, rumah tangga hancur, terus
perekonomian juga hancur, ya melarat jadi miskin. Terus akhirnya menderita. Nah, itu kenapa? Yaitu risikonya berarti membuat siklus. Yaitu siklus, kalau saya sebutnya siklus wanita penghibur. Kenapa? Ya karena itu tadi alasan menjadi wanita penghibur kan ya karena ada faktor keluarga, terus lingkungan dan juga ekonomi dan lain-lain. Nah, itu terjadi terus menerus, tidak ada henti. Nah, itu karena tidak ada henti, itulah yang disebut risiko penderitaan akibat dosa ketidaksediaan, ya karena itu terulang terus, bahkan di generasi berikutnya mungkin bisa terjadi. Pasti ada yang bertanya, terus cara menghindari penderitaan itu bagaimana? Ya kalau saya bilang, kita tidak bisa menghindari yang namanya penderitaan. Ya, untuk apa kita hindari penderitaan? Ya, penderitaan itu tidak bisa dihindari karena satu, penderitaan datang ke dunia saat manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia yang jatuh ke dalam dosa pertama kali adalah Adam dan Hawa. Mulai dari situ penderitaan datang. Nah, sekarang penderitaan tetapi juga bisa dihindari dengan cara kita berpikir bahwa penderitaan itu bukan sebuah penderitaan, tapi sesuatu yang membuat kita menjadi lebih kuat untuk menjalani atau bahasanya menghadapi hal-hal yang menjatuhkan kita, membuat kita lebih kuat daripada godaan. Kita harus berpikir juga penderitaan itu membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, atau dalam kasus ini menurut agama saya, tapi kalau agama lain ya mungkin sebutannya Allah atau Krishna, saya kurang tahu ya, tapi intinya terhadap Tuhan masing-masing. Nah, terus juga berpikir bahwa penderitaan itu bukanlah sesuatu yang negatif. Jadi itu sih, banyak cara terbaik menghindari penderitaan tidak ada, tapi dengan cara memanfaatkan penderitaan untuk hal positif seperti dekat kepada Tuhan, terus lebih dekat kepada lingkungan dan keluarga, terus juga lebih mengerti apa yang harus dilakukan ke depannya sehingga tidak jatuh ke dalam hal yang sama lagi. Nah, itu sih menurut saya nanti cara terbaik untuk bukan menghindari penderitaan tetapi untuk menghadapi penderitaan. Terima kasih.